Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, ketemu lagi dengan aku di channel Zahra Med. Pada pertemuan hari ini aku mau ngajak teman-teman nih untuk belajar materi matematika, yaitu peluang. Nah, sebelum kita masuk, aku bakal ngejelasin bagaimana cara kita belajar pada pertemuan hari ini. Baiklah, untuk tata cara pembelajaran kita hari ini, kita di sini akan belajar secara interaktif menggunakan media pembelajaran berbasis IT pada materi peluang di sekolah menengah pertama kelas 9. Oke, untuk memulainya ini, di sini kita klik tombol mulai. Nah, di sini sudah muncul ya untuk layar awalnya. Di sini ada 3 icon untuk yang kita klik untuk melanjutkan pembelajaran. Kita klik pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini di sini terdapat bagian profil penyusun, petunjuk penggunaan dan tujuan pembelajaran. Nah, kita lihat dulu profil penyusunnya. Profil penyusunnya di sini sudah terlihat ya teman-teman beserta identitasnya. Kita klik tombol back, kemudian kita lihat dulu petunjuk penggunaannya. Di sini petunjuk penggunaannya itu ada 6 petunjuk yang mana teman-teman harus baca dulu supaya bisa melanjutkan pembelajarannya, karena ini nanti akan berkaitan dengan proses penggunaan medianya. Sini juga ada beberapa tombol-tombol yang akan terdapat di bagian PowerPoint-nya nanti. Ada halaman utama, tombol kembali mulai latihan, materi pertemuan, dan tombol penggunaannya. Oke, kalau teman-teman sudah selesai, kita klik back dan kita baca tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran pada materi peluang ini ada 6 juga, sesuai kita bagi kepada 6 pertemuan nantinya. Oke, itu saja dulu untuk bagian pendahuluannya. Kita klik kembali ke home. Nah, di bagian home ini teman-teman bisa lihat ada pendahuluan, materi, dan asesmen akhir. Di bagian materi, kita klik bagian materinya di sini. Di bagian materi, kita lihat ada materi 6 pertemuan. Jadi, di pertemuan kemarin kita ulas lagi ya. Di pertemuan kemarin kan kita sudah belajar materi dasar-dasar peluang ini. Nah, kita sudah belajar materi dasar-dasar peluang ya. Karena kita sudah belajar materi dasar-dasar peluang, pada pertemuan hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu berkaitan dengan kita kembalikan dulu. Oke, materi yang pertemuan kedua adalah ruang sampel dan titik sampel. Kita klik. Nah, untuk bagian materi kedua ini adalah ruang sampel dan titik sampel. Teman-teman, titik sampel itu adalah setiap anggota atau elemen dari suatu ruang sampel. Nah, kemudian ada istilah ruang sampel yang mana disimbolkan dengan S adalah semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Dan untuk contohnya ini adalah pelemparan dadu. Ruang sampelnya apa? Ayo coba ditebak. Kalau misalnya kita melemparkan sebuah dadu, berarti nanti akan ada ruang sampelnya? Ya betul, berarti nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita next lagi. Untuk rumus peluang dasarnya di sini itu dia ada kita sajikan adalah peluang kejadian A. Untuk menentukan suatu peluang kejadian A, maka kita akan membuatkan perbandingan antara NA yaitu banyaknya kejadian A dengan NS-nya yaitu banyaknya seluruh kejadiannya. Jika suatu kejadian pasti terjadi, berarti dia pasti akan terjadi, maka kita akan peroleh peluang kejadiannya yaitu ya, ada peluang kejadiannya yaitu 1. Kemudian kalau misalnya kita lihatkan di sini jika suatu kejadian itu mustahil terjadi, tidak akan terjadi, maka peluang kejadiannya adalah 0. Kita nextkan lagi. Kita sajikan beberapa cara menentukan
ruang sampel. Untuk cara yang pertama yaitu metode daftar atau listing. Untuk metode ini adalah menuliskan semua kemungkinan secara langsung. Contohnya, apabila kita melakukan pelemparan satu koin, berarti nanti S-nya itu adalah angka gambar. Kemudian metode kedua dengan diagram pohon. Kalau misalnya di diagram pohon ini yaitu digunakan jika percobaannya lebih dari satu tahapan. Misalnya, contohnya di sini adalah melempar koin sebanyak 2 kali. Berarti ada sebuah koin tapi kita lemparkan sebanyak 2 kali. Nanti akan kita peroleh hasilnya itu yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sehingga kita peroleh S-nya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Untuk menuliskannya kita tutup dengan kurung kurawal. Kemudian cara yang ketiga itu adalah dengan cara tabel. Nah, kalau tabel ini cara yang bisa kita pilih ketika anggota ruang sampelnya itu sangat banyak dan akan memakan waktu jika menggunakan cara mendaftar maupun diagram pohon. Untuk contohnya di sini ada sebuah tabel, itu pelemparan dadu ke-1 dan dadu kedua. Nah, cara membuatkan tabelnya ini berarti kita susunkan dia ya, ada di bagian samping dan di bagian atas untuk menuliskan banyaknya ruang sampel dadu pertama dan dadu yang kedua. Maka nanti kita peroleh ruang sampelnya. Nah, jadi itu untuk cara menentukan banyaknya ruang sampel, dan titik sampel. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman udah pada paham kan, maka kita bisa lanjut melihat contoh soalnya supaya lebih paham. Nah, di bagian contoh soal, di sini ada soal yang pertama, sebuah dadu dilempar 1 kali. Maka tentukan A. ruang sampel, B. banyak titik sampelnya. Maka penyelesaiannya itu bisa kita selesaikan dengan menentukan yang pertama A itu ruang sampel. Berarti kalau misalnya satu dadu yang dilemparkan, maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya titik sampelnya itu adalah NS sama dengan 6. Oke, kita lanjut yang kedua. Coba aku kasih waktu. Sebuah koin dilempar 2 kali. Tentukan ruang sampel dan banyaknya titik sampel. Maka di sini kita cari kemungkinannya dulu. Berarti kalau misalnya ada koin yang dilempar 2 kali, maka tadi ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Oke, sehingga nanti kita peroleh untuk S-nya itu dalam kurung kurawal, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Maka banyaknya titik sampelnya itu adalah 4. Oke, sampai sini teman-teman udah paham dan bisa menyelesaikan contoh soal? Nah, kalau sudah, kita lanjut nih, next. Mari berlatih. Nah, di tahap ini kita akan mencoba berlatih tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan 2 ini. Nah, di sini kita klik start. Oke, kita cek untuk soal yang pertama. Teman-teman baca di sini ruang sampel dari pelemparan satu koin adalah, nah ya tebak apa jawabannya. Kalau misalnya dia dilempar satu koin. Oke, kita coba untuk menjawabnya. Di sini kita klik di jawaban B. Kita akan lihat apakah jawaban ini benar atau salah. Maka B betul. Ternyata benar ya untuk soalnya, soal yang pertama. Kita next lagi. Kalau misalnya sudah benar, kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini aku kasih kesempatan buat teman-teman untuk jawab. Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang muncul angka lebih dari 4 adalah, kita coba buat jawabannya itu setengah. Ternyata benar ya. Benar jawabannya 1/2. Kita next lagi. Untuk soal yang ketiga, sebuah koin dan sebuah dadu dilempar bersamaan. Banyaknya titik sampel adalah 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba jawab. Misalnya jawabannya B. Oh, ternyata salah. Jadi di sini ada penyelesaiannya. Yang mana di sini penyelesaiannya itu kemungkinan koin itu angka dan gambar. Kemudian kemungkinan dadunya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya titik sampelnya itu adalah 12. Oke, sampai sini bisa. Kita next lagi. Nah, itu dulu untuk soal latihannya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita lihat refleksi pertemuan.
Teman-teman, kita udah belajar nih hari ini tentang titik sampel, ruang sampel, dan menentukan banyaknya titik sampel pada suatu kejadian. Nah, bagian mana sih dari materi hari ini yang paling mudah kamu pahami dan mengapa? Kemudian, bagian mana yang masih kamu anggap sulit dan jelaskan alasannya. Dan yang terakhir adalah metode apa yang paling membantu kamu dalam memahami ruang sampel. Supaya aku tahu apa yang kamu belum pahami, jangan lupa klik jawaban kamu di kolom komentar. Mungkin itu kita kembali ke menu home. Setelah teman-teman tadi menyelesaikan soal latihan dan membaca refleksi pertemuan 2, kita kembali ke menu home. Nah, kalau nanti teman-teman sudah selesai di bagian ini, tadi kan ada materi ya. Di bagian materi ini ada pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Kemudian jika membutuhkan video pembelajaran tambahan bisa klik di bagian menu video pembelajaran. Nah, di sini nanti teman-teman bisa klik di bagian kumpulan video pembelajaran sesuai dengan materi pada pertemuan 1 hingga ke-6-nya. Kita kembali ke home. Nah, di sini teman-teman bisa klik di bagian asesmen akhir kalau sudah selesai pertemuan 1 sampai ke-6. Di bagian asesmen akhir, teman-teman harus punya koneksi internet. Nah, kalau misalnya sudah, kita akan dibawa ke bagian menu di laptop, di PC atau handphone. Nanti bisa teman-teman lihat. Nah, ini tampilan layar awalnya. Nah, di sini masukkan nama, misalnya Fatima Zahra. Kemudian bisa kita start. Kita start gamenya. Nah, di sini ada 10 pertanyaan asesmen akhir yang teman-teman harus jawab dengan benar karena nanti dia akan keluar skornya setelah menyelesaikannya. Contohnya soal 1, kalau salah dia akan keluar langsung jawaban benarnya. Soal yang kedua juga salah. Misalnya lagi seorang melempar 2 buah dadu anggota titik sampel. Misal kita jawab, nah jawabannya benar. Begitu seterusnya sampai teman-teman menyelesaikan 10 soal asesmen akhir. Baik, mungkin itu saja dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga teman-teman bisa paham dengan materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.